Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabil karim sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Amma ba'd, ayyuhal muslimun al-kiram, para alim ulama, para asatidah, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Ramadan Raya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang hari ini hatinya, jiwanya dihidupkan oleh Allah. Kitalah yang dipilih oleh Allah, hati kita dihidupkan, jiwa kita dihidupkan, sehingga pagi hari ini kita menghiasi diri kita dengan hiasan-hiasan yang paling indah dalam kehidupan kita, yaitu akhlakul karimah. Kenapa saya katakan pagi hari ini kita hiasi hidup kita dengan akhlakul karimah? Tidak semua orang pagi hari ini bangun tidur bisa berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tidak semua orang pagi hari ini setelah bangun dan berdoa itu melangkahkan kaki untuk mengambil air wudu, kemudian melangkahkan kaki menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dipilih oleh Allah, dihiasi oleh Allah dengan hiasan yang terbaik dalam kehidupan kita, yaitu akhlakul karimah. Pagi hari ini disadari ataukah tidak, hidup kita senantiasa dalam perlindungan, senantiasa dalam pertolongan Allah, dan Allah senantiasa memberkati orang-orang yang pagi hari melangkahkan kaki menuju rumah Allah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan itulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad tahun yang lalu. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku bangun di pagi harinya. Orang-orang yang senantiasa munajat cinta, mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah di rumahmu yang suci. Mudah-mudahan hati kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pikiran kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tindakan-tindakan kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang demikian itulah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik, sesempurna orang-orang beriman itu adalah kalau di dalam hidupnya itu senantiasa menghiasi dengan budi pekerti yang bagus, yaitu akhlakul karimah. Mudah-mudahan salawat dan salam Allah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa meneladaninya, karena memang komitmen hidup kita, ucapan syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
Yang pertama adalah cinta Allah, yang kedua adalah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Implikasi cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meneladani beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menghidupkan akhlak beliau di dalam diri kita dan kehidupan masyarakat kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Seluruh umatku nanti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Man ya'ba ya Rasulullah wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Muslim. Betapa indahnya sentuhan-sentuhan spiritual, sentuhan-sentuhan kasih sayang yang diberikan idola kehidupan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengidolakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau senantiasa menyintai kita, beliau ingat kita di saat-saat beliau dipundut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diingat bukan hartanya, bukan istrinya, yang diingat adalah umatnya. Kita inilah yang didambakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita inilah yang dirindukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Jangan sampai kita mengecewakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngendikan, seluruh umatku masuk surga, seluruh umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, "Wa may ya'ba ya Rasulullah wa man ata'ani dakhalal jannah?" Siapa yang menyintaiku, siapa yang menyintai Allah, menyintai Rasul mesti menyintai Allah, menyintai Allah mesti menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa dipisahkan. Jadi kalau cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mesti kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Mesti kita wujudkan sebuah sentuhan-sentuhan cinta, sentuhan-sentuhan kasih sayang dalam kehidupan kita, yang memang itu adalah misi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diutus ke dunia ini adalah untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta. Itu pandangan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, innama bu'istu litammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dua hal ini harus menjadi komitmen hidup kita. Kita ini adalah pelanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menjadikan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Di dalam diri kita masih ada rahmat. Orang-orang yang bisa memberi rahmat, bisa memberikan sentuhan kasih sayang, bisa memberikan kesentuhan kedamaian dalam kehidupan, orang-orang yang senantiasa bisa mewujudkan tugas kehambaan dan mewujudkan tugas kekhalifan dalam kehidupan. Kalau memang di dalam dirinya itu ada Allah, kalau memang di dalam dirinya itu ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang demikian itu akan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu tugas kita niki mboten ringan, yaitu bagaimana kita menghiasi diri kita itu dengan hiasan akhlakul karimah. Topik yang luar biasa, hiasi diri dengan akhlakul karimah. Nah, jadi kalau orang itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau memang orang itu adalah cinta Allah, wa man ata'ani, cinta Allah, cinta Rasul, maka orang-orang itu adalah fil jannah. Orang itu senantiasa merasakan sebuah kebahagiaan dalam kehidupan dunia. Rumah tangganya seperti surga.
Dunianya seperti surga. Dia berada dalam kehidupan dunia itu seperti berada di taman-taman surga. Walaupun dia belum menikmati surga yang sesungguhnya, namun dia sudah menikmati surga dunia karena hatinya senantiasa dipenuhi dengan sakinatul qalbi wa tatma'innun nafsi. Itu kalau dalam pandangan hadis Nabi, ada salah satu sahabat pertamanya, mal ism wal bir, al bir wal ism. Ya Rasulullah, apa kebaikan-kebaikan itu ya Rasulullah? Kebaikan itu adalah al-husnul khuluq. Kebaikan itu adalah budi pekerti yang bagus. Kebaikan itu adalah sesuatu yang bisa menenteramkan jiwa kamu dan menenangkan hati kamu. Itu akhlak. Jadi akhlak itu adalah seluruh kebaikan kehidupan kita yang bisa menenteramkan jiwa, menenangkan hati, itu kebaikan. Sedangkan al-ism itu adalah sesuatu kejelekan yang akan mengganggu diri kamu, yang hilangnya ketenangan jiwa kamu, hilangnya ketentraman hati kamu ketika kamu melakukan hal-hal yang jelek itu di dalam hati kamu, tidak suka dilihat oleh orang lain dan tidak suka dipertontonkan kejelekan itu kepada orang lain, tidak suka mengumbar dosa, tidak suka mengumumkan dosa. Kira-kira dalam kehidupan sekarang itu banyak loh Bapak, orang-orang itu yang bangga dengan melakukan al-ism, dosa-dosa itu. Udah melakukan dosa diceritakan kepada orang lain. Udah melakukan dosa disorot dengan lampu senter kamera, kemudian dia tersenyum, ketawa-ketawa. Alhamdulillah. Disinilah bapak-bapak, kalau kita menghiasi hidup kita dengan hiasan akhlakul karimah, di dalam diri kita itu harus ada furqan, sesuatu yang menenteramkan hati, sesuatu yang menenteramkan batin, sesuatu yang menenangkan hati jiwa, itu adalah merupakan akhlakul karimah. Berarti setiap tindakan kebaikan hidup kita itu adalah merupakan akhlakul karimah, dan itu merupakan keindahan hidup kita. Ada sebuah riwayat, ada ulama besar, ulama sufi Hasan al-Basri, ditanya oleh santri-santrinya, "Ya Hasan, pakaian yang terbaik kamu itu apa ya Hasan al-Basri, ya Syekh?" Hasan al-Basri menjawab, "Wahai santriku, wahai muridku, pakaian yang terbaik dariku itu adalah pakaian tebal, pakaian yang kasar, dan pakaian yang tidak seperti kamu itu. Yang tebal, yang kasar, yang kusut." Kemudian santri menjawab, menyangga lagi, "Wahai Syekh, bukankah Allah itu menyukai keindahan? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan ya Syekh." Wahai santriku, kalau kamu menerjemahkan hadis itu seperti yang ada di dalam pikiranmu, di dalam benak kamu, apa bedanya orang mulia dan orang yang tidak mulia? Banyak para pendosa, banyak orang-orang jahat, pakaiannya bagus-bagus. Kalau begitu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala itu amat baik dibandingkan orang-orang yang biasa.
Santriku tidak seperti Anda bayangkan. Jadi orang baik itu bukan tergantung dari pakaiannya, bukan tergantung dari tampilan luarnya, wahai santriku. Apa yang Anda fahami itu adalah benar namun kurang benar. Yang baik itu begini, wahai santriku. Innallaha yuhibbul jamal. Bagian yang terbaik bagi keindahan kamu yang disukai oleh Allah. Allah menyukai keindahan itu, wahai santriku, apabila seorang hamba senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang senantiasa menyintai Allah dan Rasul-Nya, seorang hamba yang senantiasa tidak mengotori dirinya dengan perbuatan-perbuatan fahsya wal munkar, senantiasa dia berada dalam kema'rufan, dan orang yang senantiasa memiliki budi pekerti yang bagus, wahai santriku. Kemudian Hasan Al-Basri memberikan ucapan hadis Nabi yang oleh Imam Malik itu seperti ini. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi tampilan luar itu tidak menentukan kualitas-kualitas kemuliaan seseorang. Cuman dalam kehidupan kita mudah terbuai dengan tampilan luar. Ada orang tampilan luarnya luar biasa namun akhlaknya itu mboten sae kok. Citra dirinya itu dipamer-pamerkan. Dia disebut orang-orang baik namun hakikatnya dia itu tidak memiliki akhlakul karimah yang sae. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat aksesoris pencitraan diri kamu, aksesoris luar kamu, tidak melihat harta kamu, tidak melihat kedudukan kamu, tidak melihat tampilan-tampilan kamu itu. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu kualitas yang ada di dalam hati kamu dan kualitas amal-amal kamu. Ini berupa akhlak nih. Ketika hati kamu itu bagus, maka tampilan luar kamu itu bagus. Ketika tampilan luar kamu bagus, itu hanya membohongi seseorang, padahal di dalam hati kamu itu mengingkari Allah Subhanahu wa taala, padahal di dalam diri kamu itu adalah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hatimu kotor, kamu poles apapun wajah tampilanmu yang ada di luar, maka itu adalah tidak mencerminkan kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam diri kamu. Nah sekarang niki Bapak, banyak orang menghormati orang itu bukan karena ini Pak, bukan karena amal solehnya. Banyak orang menghormati orang karena harta kekayaannya, banyak menghormati orang karena kedudukannya. Kata Rasulullah, kalau kamu menghormati dan memuliakan orang karena hartanya dan kedudukannya, iman kamu itu hilang separuh. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di hadapan Allah adalah ketakwaan kamu. Aksaru may yudkhirul jannata taqwallahu wa husnul khuluq. Kebanyakan yang memasukkan orang ke surga kelak adalah takwa kepada Allah dan budi pekerti yang bagus. Ini hati kamu.
Dan amal-amal kamu jadi hiasan hidup kita. Akhlak itu harus kita jadikan pakaian kehidupan kita, keindahan kehidupan kita. Bagaimana dalam hidup kita, pribadi kita hiasi dengan akhlakul karimah. Ketakwaan masih ada di dalam diri kita. Kita betul-betul merasakan kehadiran Allah pada lubuk hati kita yang paling dalam. Kita merasakan wa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Merasakan pengawasan Allah, merasa dekat dengan Allah, merasa dikontrol oleh Allah. Hidup kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul kita merasakan hati kita dekat dengan Allah, maka kita senantiasa merasakan sebuah kenikmatan, merasakan sebuah kebahagiaan, sakinatul qalbi wa tatma'innun nafsi, karena kita berada dalam albir, berada dalam kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Ketika hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, amal-amal kita juga akan senantiasa mencerminkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kehancuran masyarakat, kehancuran suatu bangsa itu banyak ditentukan oleh akhlak kita. Kalau akhlak di dalam sebuah komunitas masyarakat bangsa itu rusak, pelan-pelan iman itu akan dicabut oleh orang, dan itu adalah cikal bakal sebab musabab turunnya dan hilangnya keberkahan Allah di muka bumi. Wonten banyak sejarah di dalam Al-Quran, wonten sejarah Al-Quran yang luar biasa. Dulu banyak komunitas kaum itu dimakmurkan oleh Allah, tiba-tiba akhlaknya itu hilang, jatuh, maka tiba-tiba dia itu akan jatuh sejatuh-jatuh. Surat 17 ayat 16 itu ada salah satu surat Allah memerintahkan pada orang-orang yang kaya, orang-orang yang kaya, orang-orang yang hidup mewah, itu untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba mereka itu mendurgai Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang hidup mewah, berkelimpahan harta kekayaan, berkelimpahan dengan kedudukan, ya punya jabatan tinggi gitu kalau kita pahami. Mewah sekali semuanya ada, tiba-tiba dia itu diperintahkan untuk tunduk, cinta Allah, cinta Rasulullah, lalu diperintahkan hiasi dirimu dengan akhlakul karimah. Ternyata orang itu berfoya-foya, hidup at-takasur, senantiasa berlomba-lomba, kemudian jauh dari Allah, mendungkai Allah, maka tiba-tiba fadammarnahu tadmira. Naudzubillah min dzalik. Ayat ini kalau kita gunakan untuk mengacak kehidupan kita, kita miris. Fadammarnahu tadmira, maka berlakulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Fa idza aradna anulika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha faqaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Iki kehilangan akhlak. Orang-orang kaya, orang-orang hidup mewah itu kan punya segalanya loh, Pak. Punya segalanya, Pak. Punya segalanya kan mudah digunakan untuk menggerakkan macam-macam loh, Pak. Untuk melakukan kejahatan kan mudah, untuk menghancurkan orang juga mudah. Kalau itu punya dasar daya dorong yang kuat, dan ini berbahaya dalam kehidupan kita. Kalau orang kaya, orang yang hidup bergelimpangan dengan kemewahan itu tidak memiliki akhlakul karimah.
Sumber kerusakan yang ada di dalam masyarakat, di dalam sebuah bangsa dan negara itu kan dimulai dari akhlak. Karena akhlak itu adalah mencerminkan 3 indikator, yaitu sikap, kemudian tutur kata, dan perilaku. Sikap, totalitas yang ada di dalam diri kita, hati kita, tutur kata kita, dan perilaku kita. Hati kalau jelek, tutur kata jelek, perilaku jelek. Kan Nabi ngendikan, di dalam diri kamu itu ada segumpal darah. Segumpal darah itu kalau jelek-jelek keseluruhan dalam hidup kamu. Ini adalah persoalan qalb. Untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, menghiasi diri dengan akhlakul karimah pada diri kita itu amat banyak. Bagaimana akhlak diri kita dengan Allah, akhlak diri kita dengan Rasulullah, akhlak diri kita kepada sesama manusia, akhlak diri kita kepada alam semesta. Akhlak kepada manusia itu bagaimana akhlak kepada orang tua, akhlak kepada sesama, kepada yang tua, kepada yang muda, kepada yang kecil. Muhammad banyak. Saya mengambil satu aspek saja, satu aspek atau 2 aspek, nanti saya gabungkan menjadi satu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqal islamu al khaya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah rasa malu, yaitu al khaya, rasa malu, al khaya. Apa implikasinya Bapak? Orang itu, kata Rasulullah, orang itu kalau sudah kehilangan rasa malu, kata Nabi kalau dalam bahasa Malangan, sakarepmu. Sakarepmu itu nopo nggih? Ya sakarepmu, kamu berbuat apa saja ya sakarepmu, kamu itu enggak punya rasa malu. Rusak orang itu kalau enggak punya rasa malu itu. Malu itu baik dimiliki oleh seorang laki-laki, tapi yang lebih bagus lagi rasa malu itu adalah dimiliki oleh seorang wanita. Maka ada salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, istaghyu minallahi haqqal haya. Ini dari Ibnu Mas'ud. Malulah kamu sebenar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian sahabat mengatakan, alhamdulillah ya Rasulullah, saya telah malu. Kemudian Rasulullah mengingatkan, laisa dzak. Malu itu bukan hanya apa yang kamu ucapkan, alhamdulillah saya malu. Bukan itu, laisa dzak, bukan itu. Banyak orang yang bisa mengucapkan malu, saya malu, namun hakikatnya dia itu masih belum memiliki sifat malu dalam kehidupan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, hakikat malu itu adalah orang-orang yang mampu menjaga kepala dan di seputar kepala. Antu fadar rasa wa ma wa'a wal batna wa ma khawa. Yang pertama, orang yang punya rasa malu itu adalah orang
yang mampu menjaga kepala dan di seputar kepala. Tunggal. Menjaga kepala dan di seputar kepala. Yang kedua adalah orang yang menjaga perut dan di seputar perutnya. Yang ketiga adalah orang yang ingat kematian dan kebinasaan. Niki Pak nomor 3. Ingat kematian dan ingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan hidup. Kira-kira panjenengan ingat mati ini pun apa masih berangan-angan hidup panjang? Kalau yang satu itu biasanya orang itu kalau gitu itu takut Pak. Mati itu nggak perlu ditakuti dan tidak usah kita minta mati. Karena memang mati itu adalah sebuah kepastian hidup. Yang penting kita menyiapkan bekal menuju Allah dengan sebaik-baik bekal. Waktunya seto nggih seto. Niku misteri Pak, misteri Pak. Di kados panjenengan itu loh waktunya tidur nggih tidur. Gitu. Tidur niku kan kematian sejenak. Nggih Pak. Panjenengan ajri sari. Panjenengan ajri sari napa mboten? Kakean sari. Ajri sari mboten nikmat Pak. Makanya nikmat sari niku lebih-lebih. Ngapunten Pak nggih. Dengarkan pengajian ngeten niki nggih kadang kala nggih nikmat lho Pak sambil ngantuk niku Pak. Nomor sekawan nggih ingat akhirat. Masyaallah Pak. Mikirin niki mawon. Bias hidup dengan rasa malu. Niki rasa malu. Setunggal. Orang yang betul-betul punya rasa malu kepada Allah, haqqal haya, betul-betul malu kepada Allah, dengan sebenar-benar malu kepada Allah. Nomor 1 adalah orang yang mampu menjaga kepala dan di seputar kepala. Wonten organ napa mawon niki Pak? Di seputar kepala niki. Di dalam otak, di dalam kepala niki wonten namanya otak, cadaya untuk berpikir. Wonten niki apa niki? Beripat. Niki tajam Pak. Bang Imam Ghazali itu tanglet kalian santri-santri ini pun. Hai santriku, apa yang tertajam dalam kehidupan kamu? Apa yang ketahui benda-benda yang tajam dalam kehidupan kamu? Wahai guruku, yang tajam dalam hidupku sepanjang yang saya ketahui, wahai guru, adalah pisau samurai dan pedang yang begitu itu, wahai guru. Baik, jawabannya baik, namun ada sesuatu yang lebih benar lagi. Yang paling tajam dalam kehidupan kamu itu adalah lisan kamu, lisan ini. Ketika orang-orang itu tidak mampu menjaga lisan, maka orang itu akan kehilangan kebahagiaan. Surat Al-Mu'minun itu salah satu tanda orang bahagia niku anil lahwi mu'ridun. Sumber-sumber konflik ketika dalam kehidupan kita dimulai dari mana? Sumber konflik itu dimulai dari lisan. Adanya 2 penyakit dalam hidup kita, penyakit hati dan penyakit lisan. Kalau hatinya kotor, lisan juga kotor. Maka Luqmanul Hakim memberikan pelajaran kepada kita
Suatu saat Luqmanul Hakim itu namanya diabadikan oleh Allah di dalam surat 31 surat Luqman itu. Suatu saat Luqman bin Hakim itu mendekati orang-orang yang menyembelih binatang ternak. Tiba-tiba Luqman bin Hakim itu nyuwun, minta kepada orang penyembelih itu, ya akhina, wahai saudaraku, saya ambilkan daging yang terjelek di antara sembelihan kamu itu. Luqmanul Hakim mengambil, diambilkan apa? Diambilkan itu, hati dan lidah. Luqman minta lagi, ambilkan yang terbaik di antara sembelihan kamu itu. Diambilkan yang terbaik, lidah dan hati. Kalau masyarakat kita lidah itu kan sekecot Pak nggih. Lidah kambing, lidah sapi lah sekecot Pak nggih. Dinapakaken semur. Hatinya diapakan, dimasak macam-macam. Nah, Luqmanul Hakim bertanya, memberikan pelajaran, saudaraku, hidupmu bahagia dan gelisah, hidupmu tentram, hidupmu damai ya karena dua hal ini. Kebaikan orang tergantung dari dua hal ini. Kalau hati rusak maka lisan rusak. Kalau hati bagus maka lisan itu bagus. Kan itu aja. Kalau hati kotor maka lisan kotor, karena lisan itu adalah cerminan hati. Gerak tubuh itu adalah cerminan hati. Kalau hati sudah jauh dari Allah, hati hilang kedekatan diri kepada Allah, maka itu pelan-pelan akhlak itu hilang, perhiasan hidup kita juga hilang dalam kehidupan kita. Maka di sini kemuliaan manusia itu hilang, kemuliaan manusia itu hilang. Untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka Kanjeng Nabi mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kamu itu tutur kata yang bagus. Ketika kamu tidak bisa tutur kata yang bagus, komunikasi yang bagus, berbicara yang bagus, diamlah kamu. Diam itu adalah emas. Kapan saatnya kamu bicara, kapan saatnya kamu itu diam. Bicaralah ketika kamu itu hatimu itu menuntut kamu bicara, dan jangan bicara ketika emosimu itu menghendaki kamu bicara. Ringan Pak Niki. Jangan bicara ketika hatimu itu adalah tidak menghendaki bicara, dan jangan bicara ketika emosi kamu itu adalah menghendaki kamu bicara. Ketika hati nuranimu tidak menghendaki kamu bicara dan kamu memaksakan bicara, maka pembicaraan kamu sulit difahami oleh orang lain, karena orang lain merasa kecewa, merasa tersakiti oleh tutur kata kamu. Napa dik Pak? Mengendalikan diri. Suruh pun iki jam pinten? Pun suruh iki. Ya sebentar lagi Pak nggih kula tutukaken nggih. Masyaallah niki satu. Estu Pak. Makanya atos-atos di rumah Pak. Konflik-konflik antara suami istri itu diakibatkan apa? Lisan, komunikasi tidak bagus. Orang tua, anak dan orang tua. Orang tua
Anak tidak bisa mengantarkan dirinya masuk surga gara-gara boten qaulan karimah. Perkataannya menyakiti hati orang tua. Qaulan karimah itu masya Allah perkataan mulia. Kita konflik dengan tetangga, kenapa nih? Lisan. Konflik dengan teman, lisan. Untuk itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka kita harus berusaha dalam kehidupan kita. Bagaimana dalam hidup kita itu senantiasa iyyakum biski fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu berusaha menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang siddiq. Karena sesungguhnya kejujuran itu bisa mendekatkan kamu menuju kebaikan, dan kebaikan itu adalah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhilah kamu yaitu kebohongan, karena kebohongan itu mendekatkan kamu kepada kejelekan, fujur, sedangkan kejelekan itu adalah mendekatkan diri kamu kepada neraka. Lisan itu kalau sudah bohong, sulit sekali orang itu mempercayainya. Sekali bohong, ada kecenderungan orang itu adalah melakukan kebohongan-kebohongan sekian kalinya. Ini penyakit lisan. Napa saniki? Hoax. Hoax niki sekarang buat lisan kadang-kala ini ngaten gitu. Masya Allah. Makanya suatu saat ada sahabat Nabi itu nyuwun terapi. Tiang niku mboten sae tapi ingin menjadi orang-orang baik. Dalam sebuah riwayat itu tiang niku culas. Culas itu kalau dalam bahasa kita itu adalah bahasa Malangan itu pun molimo niku lho. Pun molimo, kejahatan apapun yang ia lakukan sudah pernah dilakukan. Yo maling, main perempuan, yo madat, yo minum, wis macam-macam segala kejahatan. Tiba-tiba datang kepada Nabi. Dia ingin menjadi orang baik, minta resep kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya Habiballah, saya ingin menjadi orang baik ya Rasulullah. Mbok dikasih resep ya Rasulullah agar saya bisa melaksanakan. Ketika dia ngomong kepada Nabi minta resep itu, Nabi mengatakan la takdzib. Satu kata, la takdzib, jangan bohong. Dia mengatakan beberapa kali, la takdzib, la takdzib, la takdzib. Hanya itu ya Rasulullah, hanya itu ya Rasulullah. Iya, hanya itu saja, hanya itu saja. Sudah kamu pulang, kamu pulang, kamu pulang. Hanya itu, jangan bohong. Dalam perasaan dia amat ringan ya apa yang dikatakan Nabi. Ternyata dia pikir-pikir ternyata amat berat. Jangan bohong. Dibalik jangan bohongi berapa? Jujur. Jujur kamu kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kamu kepada masyarakat. Kamu boleh membohongi semua orang, dan tidak mungkin kamu bisa membohongi semua orang, dan tidak mungkin lagi kamu bisa membohongi diri kamu sendiri. Lebih-lebih membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berpikir di rumah, iya ya, nanti kalau saya tetap main perempuan, kalau nanti saya tetap mencuri, kalau nanti saya tetap korupsi, gitu nanti kalau ketemu Kanjeng Nabi ditanya, ya fulan, kamu masih main perempuan, kamu masih mencuri, kamu masih minum. Nanti kalau saya jawab tidak, saya bohong, membohongi hati nurani. Kalau saya iya, maka saya juga tidak bagus, kan membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kalimat la takdzib, akhirnya dia itu menjadi orang baik. Maka hendaklah kita ini berbicara yang benar. Ada sidqul qalbi, sidqul lisan, dan lidqul arkan, yaitu perbuatan kita. Satunya kata, satunya hati, dan satunya tindakan. Maka itu adalah ahli surga. Ini baru setan, Pak. Baru lisan saja, Pak. Baru lisan, Pak. Terus pundi. Maka kalau kita ini kalau nggak bisa tutur kata yang bagus, diam. Bicaralah saat hati nuranimu menuntut untuk bicara.
Jangan bicara ketika kamu didorong oleh nafsu yang ada di dalam diri kamu. Itu nanti akan merusak tata kehidupan dan tata ketentraman hidup manusia. Maka basahi lisan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdhalul dzikri al-khafiyun la ilaha illallah. Afdharur rizki al-kafiyun, sebaik-baik rizki adalah yang cukup, yaitu ada sifat hidup qanaah. Ini hubungannya dengan batin, Pak. Pak, nomor kali malu kamu di seputar apa? Seputar perut, isinya perut. Apa mali, Pak? Wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Udah merajalelanya kejahatan, merajalele free sex, masya Allah Pak, ini berbahaya dalam kehidupan. Pelan-pelan, setiap orang melakukan kejahatan itu di dalam tubuhnya itu, Pak, kalau kehilangan akhlakul karimah, itu ada reaksi kimiawi. Setiap orang melakukan dosa itu tubuhnya itu terasa hangat dan panas. Dan itu Bapak, kalau setiap orang individu kehilangan akhlakul karimah, tubuh-tubuh ini panas, akan terjadi pemanasan global. Kalau sudah terjadi pemanasan global, itu bisa jadi nanti itu kemarau panjang, bisa jadi itu nanti ada paceklik yang panjang, itu pemanasan global Pak. Kalau sudah terjadi pemanasan rusak, efek-efeknya luar biasa kan begitu. Nah di sini Bapak, belum lagi yang penyakit apa? Penyakit mata. Maka sebagai seorang muslim laki-laki dan wanita memang harus banyak mengendalikan mata. Aghaddul basar. Kalau penyakit mata ini turun ke hati, maka itu akan menjadi penyakit dengki. Dengki itu diakibatkan kita banyak melihat, banyak jalan-jalan, banyak melihat-lihat, walking, looking, terus napa Pak? Napa Pak? Banyak jalan-jalan, banyak lihat-lihat, banyak membandingkan. Loh, istriku kok tua yo. Loh. Melihat di luar pagar masih semringah, di dalam pagar mulai Pak, mulai. Nih. Kalau gitu ya apa? Kalau melihat buarang sing ngotot-ngotot langsung pejem mata. Nggih Pak, bahayanya tiang jaler itu meripat. Kelemahan orang laki-laki itu di mata, kelemahan orang wanita itu di telinga. Jadi kalau bapak-bapak jalan-jalan melihat lagi driver nonton, samping kiri itu ada istri, di depan itu ada pemandangan yang bagus, mesti tolak-tolak. Nih boten pandangan lurus niku bahaya. Istri takut, Mas, lapo sampai tolak-tolak? Dik, aku iki sik sehat. Ngelok wong iku ya ayu. Mas, sampean niku ya apa? Tapi sampean lebih ayu, Dik. Alhamdulillah, Mas. Nah, kan tapi hatinya itu ya Allah, istriku kok kreatif ya, ngono paham kan. Nomor kali panjenengan wanita itu kan suka nih bisi-bisi. Kalau panjenengan istri panjenengan tagos marah, langsung dekati, dibisikin. Ya, Kang Mas bawa uang 1 M. Alhamdulillah. Insya Allah marahnya hilang Pak, langsung marahnya hilang. Nah, dibisiki, bisik umroh yang ya kan gitu. Alhamdulillah. Niki telinga dijaga, masya Allah Pak, masya Allah Pak. Bisa sum'ah, biasa ria, loh ngoten penyakitnya. Ria itu ingin apa? Pamer orang lain, masya Allah, masya Allah. Niki penyakit menjaga. Belum lagi pikiran kotor Pak. Su'udon kepada Allah,
ketika diuji oleh Allah, Allah menghadap saya. Nah, sudah niku. Dikasih rizki Allah sedikit tidak sama dengan orang lain. Ada penyakit hasad, dengki, iri terhadap rizki orang lain. Berarti itu iri Allah, menuduh Allah tidak adil terhadap dirinya. Padahal di dalam ajaran Islam, kalau hati kita itu, pikiran kita itu bersih, ada husnudzon, bukan suudzon. Allahumma raddina biqada'ik wa sabbirna ala balaik wa syukrika ala ni'amik. Ya Allah, aku ridho atas ketentuanmu ya Allah yang baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik kita sabar dalam kehidupan. Masya Allah, kalau sudah begini kan hidup itu nikmat Bapak. Ini sikap hidup kita, akhlak kita. Ketika diuji ketidakenaan kita sabar, diuji dengan kenikmatan kita mengucapkan syukur kepada Allah. Orang itu kalau di dalam dirinya ada akhlak syukur kepada Allah, dia itu dekat dengan Allah. Itu harta yang harus kita simpan sebagai perhiasan hidup kita. Kata Nabi, itu harta jangan kamu hilangkan di dalam diri kamu. Lisanun dzakirun wa qalbun syakirun. Lisan senantiasa zikir kepada Allah, hati yang senantiasa lisan zikir, hati yang senantiasa syukur kepada Allah. Makanya Bapak, ada doa yang dianjurkan Kanjeng Nabi setiap habis salat, fi duburi salat, Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Niki mawon Pak, sampun jauh niki. Kalau enten pertanyaan monggo. Bagaimana Pak kalau kita ini tidak bisa mendekati seperti Rasulullah, ya mendekat kepada Rasulullah. Ngeten terakhir nih, pada suatu saat Sayyidatul Aisyah ditanya oleh kalangan sahabat, ya Sayyidah, di mana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya Aisyah, kana khuluquhu al-Qur'an. Karena khuluqu al-Qur'an. Jawabnya itu singkat padat. Orang Sunda mengatakan cekak aus. Cekak aus itu singkat padat. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Kalau kita pahami lebih jauh, kalau panjangan hidup semasa Nabi, Al-Quran berjalan itu Rasulullah. Al-Quran hidup itu ya Rasulullah. Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan, Al-Quran hidup itu adalah Rasulullah. Semua yang ada di dalam Al-Quran itu semua telah dilaksanakan oleh Rasulullah, dan itu menjadi kepribadian Rasulullah, menjadi akhlak Rasulullah. Kalau kita balik, Rasulullah adalah Al-Quran, umatnya. Rasulullah adalah berjalan, Rasulullah adalah Al-Quran berjalan, umatnya. Berjalan kadangkala tanpa Al-Quran, kadangkala umatnya berjalan tanpa melalui akhlakul karimah. Mudah-mudahan kajian kita ini kita menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah, karena kemuliaan orang-orang mukmin itu ada pada akhlaknya, bukan pada pakaiannya. Ini hanya topeng-topeng kehidupan kita. Makanya Bapak, ketika panjenengan menghadap Allah dengan ibadah haji, ketika di Mikot, semuanya dilepas topeng-topeng kehidupan kita niki. Nopo? Bentuk-bentuk luar, pakaian luar dilepas, diganti adalah pakaian putih. Itu bagaimana hati kita ini suci. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hatiku dari penyakit nifak ya Allah. Wal amali minar riya, ya Allah, sucikan amal-amalku dari riya ya Allah, dan sucikan lisanku ya Allah dari lisan yang penuh dengan kebohongan ya Allah, dan sucikan mataku ya Allah dengan pengkhianatan, dengan pengkhianatan ya Allah. Engkau tahu apa yang ada di dalam hatiku, dan Engkau maha tahu apa yang ada di dalam pandanganku ya Allah. Mudah-mudahan hati kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa dikasih kemudahan untuk melaksanakan fi'lal khairat, melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang bagus, dijauhkan dari akhlak-akhlak yang jelek, sehingga kita betul-betul memiliki sebuah perhiasan hidup yang paling indah dalam diri kita, yaitu takwa dan akhlakul karimah. Dan itulah yang mengantarkan kita nanti tersenyum di hadapan Allah, firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertemu
dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sakit senantiasa dapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, yang fakir dikasih kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang konflik senantiasa disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berat diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sulit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga kita dijadikan oleh Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma jamilna bil afiyati wassalam wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa atna mujibatin nadama innaka antas sami'ud du'a. Yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.